Oke, terima kasih. Kita mulai untuk brosis yang sudah join, thank you. Untuk yang pertama kali hadir di Sambaweti, please welcoming ya. Kita senang banget untuk sahabat Sambaweti bisa join. Kita dengerin sharing Dhamma dan juga kita belajar bersama. Karena Sambaweti sendiri punya purpose ya. Tujuannya adalah kita bisa saling berbagi dan juga kita jadi komunitas untuk sama-sama belajar dan dalam kondisi yang happy. Sambaweti sendiri artinya adalah untuk mendapatkan, untuk kita bersama-sama ya, oke. Oke, saya ada tadi chat yang masuk. Oke, Sambaweti adalah komunitas untuk kita sama-sama achieve atau mendapatkan sesuatu yang baik, saling empowering, dan juga kita saling respect ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menghormat pada Sang Tiratana, Guru Agung kita, untuk membacakan nama kara ya. Saya akan bantu pimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang apiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato Sawaka sanggo Sanggang nakmami. Oke, terima kasih. Nah, kita punya profil yang sangat menarik ya, karena speaker kita ini adalah orang nomor satunya di Patria. Dan di sini banyak teman-teman Patria yang juga join, thank you buat semuanya. Oke, nah speaker kita juga udah ada ya. Sebentar, saya butuh untuk sign sebentar. Ya, di sini Bro Teddy adalah seorang entrepreneur muda. Bro Teddy juga banyak sekali organisasi yang sudah digeluti ya. Oke, saya akan tampilkan slide-nya nih, Bro Teddy.
Sorry kalau agak slow ya ini ya, tadi sempat saya keluar jadi harus prepare lagi untuk beberapa filenya. Oke, Bro Teddy ini punya nama Buddhis Jayapalo, ya kan? Banyak sekali nanti bisa akunnya dibacakan ya di akhir sesi oleh Bro Teddy sendiri, akun Facebook, Instagram, dan juga medsos lainnya. Oke, di LinkedIn juga bisa untuk bergabung, nanti saling terkoneksi ya. Pengalaman organisasinya di Patria banyak sekali, dan juga sebagai Dewan Penasehat ya. Oke, jadi buat brosis di sini yang belum tergabung di Patria juga bisa nih kalau nanti mau untuk join gimana caranya, karena mumpung ada ketumnya yang bicara pada hari ini. Oke, Bro tadi ada sedikit trouble. Dan di sini saya belum bisa jadiin sebagai co-host. Saya akan bantu untuk slide-nya saya tampilin dulu, boleh ya? Ya, Bro boleh. boleh open mic-nya? Ya. Ya, boleh. Sis Anita. Thank you. Mau intro dulu, Bro Teddy, untuk perkenalannya. Barangkali bisa jelaskan di sini. Oke, jalani bisnis apa? Karena kita juga punya misi seperti ini, Bro, bahwa yang di sini nanti saling terkoneksi, bisa tidak hanya kita sharing dhamma, tetapi kita mungkin bisa berlanjut untuk punya kerjasama bareng. Kemarin kita ada beberapa ya yang sudah jadi terkoneksi nih untuk yang pembicara punya Peri dengan pembicara kita punya Helloback. Nah, berkecimpung di bisnis apa. Jadi sahabat Sambawati bisa kenal lebih dekat. Iya, baik. Gambarnya freeze ya, Bro Teddy? Sorry, gimana? Freeze ya? Di saya? Iya, di saya freeze atau... Oh, ini sudah bagus, sudah gerak lagi. Yes. Ya, mungkin koneksi ya. Ini saya juga minta maaf kalau misalnya koneksinya nggak bagus, nanti diingatkan juga supaya nggak ngomong panjang lebar, nggak taunya putus koneksinya gitu. Ya, jadi mungkin saya perkenalan mungkin ya tadi ya bergerak. Ya, saya saat ini sih mengelola perusahaan ya bergerak di bidang retail otomotif, ya distributor daripada distributor resmi dari ya mungkin ATPM pemegang merek seperti mungkin Toyota, Honda, semua merek sih mobil otomotif untuk kita distribusikan lah ke lain company yang insurance terutama justru ini yang memang bekerja sama dengan perusahaan yang dikelola oleh saya ini gitu. Jadi ketika ada kebutuhan akan suku cadang otomotif mobil ya
yang klaim-klaim gitu ya, biasanya yang kalau mobilnya kecelakaan, nah itu biasanya insurance akan mencari daripada company yang saya handling ini gitu. Jadi sementara di situ sih banyakkan kesibukannya sehari-hari, ya udah dari sekitar tahun 2008 ya kurang lebih. Kemudian sebelumnya juga pernah menjadi ya ini apa, menimba ilmu, menimba pengalaman juga Pak, menjadi karyawan di perusahaan Jepang waktu itu. Dia bergerak di bidang makanan. Memang itu sudah lama ya. Jadi memang ya setiap ada ini kita coba pengalaman ya, kita coba gali gitu supaya mendapatkan suatu experience itu nggak gampang gitu ya. Bisa juga kalau kita nggak pakai manfaat experience yang kita alami untuk sudah pernah kita alami tidak dipakai pada perjalanan kita ya juga itu sangat disayangkan gitu. Makanya pengalaman itu penting juga. Makanya malam ini juga saya mencoba mengambil judul ya, menggapai peluang, menggali kesempatan ya mungkin memang cukup mungkin relevan dengan situasi sekarang gitu ya. Kita tahu saat ini ya banyak situasi mungkin lagi ada yang kurang baik, ada yang baik juga masih tetap stabil, ada yang mungkin sedikit berkurang gitu ya. Ya jadi secara keekonomian mungkin di luaran sana itu sedang tidak stabil lah, mungkin juga arahnya masih sangat sulit ditebak gitu di luaran. Jadi ini saya melihat juga memang apa yang dilakukan oleh Sambaweti ya dimotori oleh Sis Anita ya, saya lihat cukup membawa suatu media ini menjadi wadah yang bermanfaat gitu untuk banyak pihak dan mungkin yang membutuhkan suatu suntikan motivasi ataupun dorongan knowledge gitu ya untuk mendukung suatu karirnya ataupun dalam hal usahanya gitu ya. Nah, jadi boleh nanti kita langsung sambil diuraikan bagaimana tentang ya kita malam ini diskusi ya teman-teman ya. Saya panggil teman-teman karena kalian minta semua di sini tentang menggapai peluang dan menggali kesempatan. Kalau misalnya artinya hal ini yang malam ini saya coba sampaikan adalah dulu materi yang dulu sudah pernah memang sering dulu saya bawakan untuk memotivasi juga teman-teman muda ya supaya dan ini juga cocok untuk ya semua orang supaya mungkin mempunyai ada tambahan wawasan aja sih mungkin sedikit lebih lebar apakah betul setuju apa enggak ya mungkin disitulah kita bisa diskusi mungkin dengan pandangan yang coba disampaikan gitu tentang peluang dan kesempatan. Nah ini supaya kita juga menjadi lebih mendapatkan suatu titik semacam open minded aja sih. Nah mungkin slide-nya udah bisa atau gimana tadi? Saya bisa. Oke, Bro Teddy, kita ada karma baik sudah bisa untuk co-host, jadi slide-nya boleh ditampilin Bro Teddy langsung. Oh, gitu ya. Perlu karma baik juga ya berarti. Karma baik kita semua ini, ya. Oke. Ternyata ada karma baik juga perlu ya untuk menampilkan. Yes. Ya itu dia makanya kita di sini sangat cocok ini berarti apa yang kita alami juga dengan yang tadi saya alami juga saya meminta maaf karena ada keterlambatan juga ya mungkin sedikit terlambat masuk ke room nih buat bikin Sis Anita deg-degan gitu. Karena di Jakarta terus terang saya kan tinggal di Jakarta ya mungkin teman-teman yang belum kenal salam kenal kami di Jakarta juga memang situasinya juga tadi cukup mencekam panas ya yang demo itu sudah harus dipukul mundur oleh polisi ya jadi beberapa titik protokol jalan utama itu memang mengalami kemacetan luar biasa dan ditutup jalannya. Jadi kami harus berputar cukup jauh kalau untuk menuju suatu tempat yang kita ingin capai gitu. Nah ini jadi memang sudah diberikan peluang oleh si Sanita ini nggak boleh terlewatkan dan kesempatannya. Untungnya masih dapat dan kita juga bersyukur ya baik lagi karma baik juga gitu bisa berkumpul lagi malam ini dan ya nggak apa-apa deh belum selain langsung deh habis turun mobil langsung naik ke komputer buka laptop Thank you. share lagi gitu ya. Thank you perjuangannya Bro buat kita semua yeah. dan menarik sekali
judul yang akan dibawakan Bro Teddy. Silakan dilanjutkan. Ya, sebentar. Saya sambil share dulu ya. Ya, udah tampil ya? Sudah, Bro. Ya, ini judulnya yang saya coba bawakan malam ini. 8 Oktober ya, di Zoom meeting melalui Sambaweti ya. Tadi, sorry, itu kayak tulisannya ada double T ya. Harusnya 1 T ya, Sambaweti ya. Kelebihan tentunya. Spesial lah buat Sisan itu. 1. Dikasih bonus ya. Bonus. Maaf atas kesalahan tulisan itu tadi. Waktu It's bikin okay. slide buru-buru. Iya, misinya sangat baik ya, untuk membuka apa tuh namanya, jadi wadah ya untuk sharing untuk antar komunitas Buddhis ya di sini ya, utamanya. Nah, pertama-tama saya Betul. ingin mengucapkan iya terima kasih. Bukan artinya ini slide terakhir ya, tapi memang pertama-tama itu harus diawali dengan terima kasih karena saya juga bersyukur bisa diberikan kesempatan, peluang ya, ada peluang yang untuk saya ambil menjadi kesempatan saya untuk bisa yang berbagi sedikit lah di sini bersama teman-teman kita bisa diskusi bareng mungkin dalam hal spesial momen ini ya memang situasi pandemik ini kita harus jadikan spesial momen gitu ya, bukan momen yang biasa gitu. Kalau kita biasa-biasa aja, tentunya kita juga apa ya mungkin nggak harusnya ada perubahan gitu. Semua berubah semua new dan kitanya juga pun harus mensiasati dengan keadaan yang ada gitu saat ini gitu. Jadi saya awali mungkin sharing ini sekitar mungkin 1 jam ya mungkin mudah-mudahan ya selesai. Nggak banyak kok yang bisa ini saya sampaikan, tapi kita awali dengan kisah Biku Tisa ya. Pada zaman Sang Buddha lalu itu ada apa? Suatu ketika ya ada 500 orang biku yang pemuda, 500 orang pemuda yang ditabiskan menjadi biku oleh Sang Buddha saat itu. Kemudian siswa Sang Buddha ini di Sawati ya setelah menerima pelajaran meditasi dari Sang Buddha juga kayak biku-biku seperti sekarang ya mungkin mengajarkan meditasi gitu kan untuk supaya para pemuda ini yang menjadi biku ini bisa apa ya menerapkan gitu meditasinya, praktik ajaran meditasinya. Kemudian dari 500 orang itu hanya 1 orang yaitu Biku Tisa yang tidak pergi ke hutan. Mereka itu pergi ke hutan untuk berlatih meditasi supaya bisa menerapkan ajarannya Sang Buddha. Nah, beliau si Biku Tisa ini tidak ikut ke hutan. Dia tidak berlatih dengan tekun dan sungguh-sungguh gitu. Melainkan teman-temannya yang 499 orang ini dalam waktu singkat dengan berarti dengan sungguh-sungguh bisa mencapai tingkat kesucian gitu, tingkat kesucian arahat gitu. Nah, namun Biku Tisa ini tidak melakukan hal yang semestinya gitu ya. Nah, ketika mereka pulang ke wihara untuk memberi hormat kepada Sang Buddha yang 499 biku ini, ya Sang Buddha juga cukup bergembira dan puas dengan pencapaiannya mereka. Biku Tisa pun jadi kaget ya, cukup kaget dan kok ternyata dia tertinggal gitu ya, karena tidak berusaha keras waktu seharusnya berlatih, ya, jadi dia tidak mencapai apa-apa. Nah, ketika mengetahui hal ini ya tentu Biku Tisa juga menjadi semacam timbullah keirian ya, mungkin keinginan juga gitu bahwa untuk berlatih meditasi supaya mencapai kesucian gitu ya. Nah, akhirnya dengan melihat para biku itu yang sudah mencapai arahat menjadi hubungan yang lebih baik dengan biku, dengan Buddha ya, dia juga agak merasa menyesal dan barulah dia dengan mungkin kegondokannya ya istilahnya gitu ya, kegundahannya juga akhirnya baru pergi berlatih ke hutan gitu. Sehingga dia juga memutuskan berlatih sepanjang malam. Namun saat perjalanannya itu ya ingin meditasi ya karena mungkin ya fokusnya karena sudah ada motivasinya juga artinya karena tidak dengan tulus jadi dia
fokusnya istilah kata nggak konsen lah gitu ya, jalan jalan ke jurusan itu tidak konsentrasi dengan tidak perhatian sehingga dia terjatuh kayak gitu ya dan patah tulang. Nah, bersyukur sih ada biku lain yang mendengar teriakannya sehingga dia masih tertolong gitu ya, bisa ditolong karena di hutan ya. Mungkin gelap sekali kan waktu itu ya, malam sepanjang malam. Nah, saat itu memang ya ini melambangkan ya seseorang yang tidak bekerja keras pada saat seharusnya pada waktu harus berusaha gitu. Dia menyia-nyiakan waktunya sehingga Sang Buddha juga mengatakan bahwa dia tidak akan mencapai jana dan pandangan terang gitu ya untuk visi Bhikkhu Tisa ini gitu. Ya, kemudian Sang Buddha membabarkan syair 280 ini gitu ya. Walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun bila ia malas dan tidak mau berjuang semasa harus berjuang, penuh keengganan serta berpikiran lamban, maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarnya pada kebijaksanaan gitu ya. Jadi meskipun ini yang disampaikan ketika menemui kejadian seperti itu. Ya, intinya selagi masih ada muda ya harus bersyukur ya, harus berusaha gitu sewaktunya harus berusaha ya harus berusaha, jangan malah kita menyia-nyiakan waktunya gitu sehingga kita akan ketinggalan intinya gitu ya dari moral of the story-nya gitu. Ya, jadi selanjutnya mungkin kita setelah awal itu kita bersyukur bahwa teman-teman di sini ya tentunya berusaha ya, sudah berusaha untuk berusaha menimba ilmu, berusaha mengikuti sharing community ini gitu ya dimanapun. Nah itu sebuah tekad dan semangat yang saya harus apresiasi gitu ya bahwa bahwa berarti kita tidak malas, kita berusaha dengan perhatian, mau mengikuti, mau belajar, mau mendengar hal baru ataupun menambah, mengupgrade ya kemampuan-kemampuan kita supaya tentunya kita berusaha terus gitu ya, tidak kenal lelah. Nah ini yang mungkin menjadi suatu poin penting yang kita perlu harus sadari juga gitu ya. Saya juga apresiasi seperti itu ya. Jadi masuk ke berikutnya yaitu deskripsi tentang apa namanya definisi tentang peluang dan kesempatan. Jadi menurut teman-teman ini peluang sama kesempatan ini sama atau enggak ya? Mungkin ada yang boleh ini nggak, memberikan pendapat gitu ya. Sama atau beda atau mirip atau gimana? Yang kalau bahasa Inggrisnya itu ya opportunity ya. Peluang itu opportunity, kesempatan itu chances gitu. Nah, mungkin ada yang mau ini sedikit di chat juga boleh kalau yang menurut Anda. Ada yang mau ini nggak kasih pendapat? Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda sih belum, saya nggak bisa lihat chat. Ya, jadi ini sebetulnya, oh ada sebentar. Ya sebetulnya kata ini mana ya? Kok kata saya nggak bisa lihat chat ya? Saya nggak bisa lihat chat atau menunya. Sebentar. Ya, Ada oke, menu nanti aja. chat-nya, Ted. Ada ya? Di mana ya? Sebelah mana? Kok nggak kelihatan ya? Di Saya bagian lupa atas. Coba klik di bagian menu atas deh. Ada chat. Ada. Iya ada saya lihat, cuman begitu diklik nggak berubah apa-apa ya. Jadi mungkin nggak apa-apa lah. Oke, Klik nggak di apa-apa. itu dulu kalau Mungkin partisipan harus, keluar ya. Di partisipan diklik dulu. oh iya, di partisipan harus keluar. Iya, betul. Sorry. Bisa? Ya, oke udah lihat sebentar. Ya, oke, nggak apa-apa. Selanjutin lagi aja ya. Udah bisa. Ya, jadi ini sebenarnya sinonim juga ya. Memang banyak yang teman-teman juga berkomentar ketika lihat judul ini gitu loh. Ini kalau menggapai peluang ini kayaknya sesuatu yang di atas. Ya. Nah, ada yang bilang gitu ya. Ada yang di langit. Ada yang juga kayaknya menggali kesempatan seolah-olah itu di bumi gitu. Lebih gampang dicapai. Ya, karena menggali kalau menggapai itu kan kayaknya jauh gitu ya. Ya mengawang-awang gitu di atas langit atau udara awan gitu ya. Jadi sebetulnya kita coba jabarkan nanti kita bisa tahu ya gimana bedanya gitu ya peluang dan kesempatan ya. Kalau pengertian peluang yang pertama itu adalah kalau dari definisi yang coba saya angkat gitu ya bahwa
peluang ini situasi atau kondisi di lingkungan atau masyarakat gitu ya. Di situasi atau kondisi yang berada di lingkungan atau di masyarakat yang memberikan kemungkinan untuk kita bisa berbuat sesuatu gitu ya, ataupun bisa menempati suatu tempat gitu atau menempati suatu posisi menjabat ya, bisa mengikuti suatu proses kegiatan ya, bekerja misalnya seperti itu, ataupun menjalankan fungsi-fungsi yang peranan yang memang kita sudah punya gitu. Jadi kita diberikan peluang untuk menjalankan suatu fungsi itu dalam suatu sistem misalnya di suatu kondisi ataupun situasi. Jadi peluang ini beradanya di lingkungan atau masyarakat ya, sifatnya lebih ke di luar diri kita gitu ya. Nah, mungkin contoh-contohnya dengan ada contoh-contoh akan bisa kelihatan jelas gitu ya. Situasi dan kondisi yang tadi dimaksud yang di lingkungan dan masyarakat itu mencakup seperti ruang dan waktu ya, kayak ataupun perundangan, peraturan, kemudian seperti iklim, kemudian geografi, juga kebudayaan ataupun kebiasaan lokal. Ya, saya coba gambarkan satu persatu. Ya, misalnya tadi kan yang soal geografi ya, kayak ada kita hidup di mana misalnya tinggal di tanah yang subur ya, bukan di padang pasir. Sekitaran kita itu tanah yang hijau-hijau, subur ya, ada bisa pertanian, perkebunan. Nah, ini eh, merupakan suatu peluang ya, situasi di sekitar kita, di lingkungan kita yang memungkinkan misalnya kita bisa jadi bertanam ataupun bisa menjadi menanam padi misalnya kayak gitu ya, ataupun bersayur bertanam sayur mayur gitu ya, perkebunan gitu kalau tanahnya subur di sekeliling kita. Nah, itu kondisi misalnya geografi itu tercakup dalam suatu peluang yang kita bisa bilang itu sebagai peluang. Nah, sama juga seperti masyarakat yang tinggal misalnya di sepanjang pantai. Tentu keadaan situasi ini bisa membuat suatu profesi baru misalnya kayak nelayan gitu ya. Nggak mungkin orang yang tinggal di gunung menjadi nelayan gitu. Sehingga dengan keadaan geografi yang memungkinkan ya bisa orang menjadi nelayan gitu ya, bisa bekerja sebagai mungkin ada peran-peran lain selain nelayan misalnya yang penjual kelapa gitu kan, ada banyak kelapa di situ ya, pohon kelapa di pantai gitu. Sehingga ini menimbulkan peluang-peluang yang berbeda di setiap wilayahnya gitu. Ya, tadi saya sudah jabarkan yang misalnya tanah ini, kemudian juga kalau ini contoh kayak yang situasi yang berlaku di luar diri kita yang di lingkungan kayak peraturan, yang tadi kan ada peraturan ya, soal peraturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, undang-undang kayak tadi undang-undang Omnibus Law yang bisa bikin macet segala macam, UU Cipta Kerja. Nah, adapun keadaan misalnya ganjil genap gitu di beberapa daerah di Jakarta kan ada penerapan ganjil genap cukup luas daerahnya. Nah, ini pun menjadi suatu keadaan yang situasi yang bisa menghambat ataupun menghalangi seseorang juga gitu ya untuk mungkin saya nggak bisa ada peraturan undang-undang yang saya nggak bisa begini nih karena ada aturan undang ini, ada peraturan pemerintah, ada undang-undang yang membuat misalnya buruh harus tidak mendapatkan status misalnya kontrak atau gimana. Ya itu peluang yang bisa menjadikan apakah peluangnya jadi besar ataupun tipis gitu kan istilahnya. Nah, ini yang contoh dari yang perundang-undangan ataupun peraturan ya. Itu situasi peraturan pemerintah. Nah, kemudian misalnya ini suatu populasi ya di mana jumlah penduduk yang banyak, misalnya ada juga kan daerah yang penduduknya dikit sekali ya. Nah, ini juga suatu situasi yang bisa dibilang menguntungkan jika tinggal di posisi yang kepadatannya misalnya ramai gitu ya, tentunya dengan berjual apapun banyak calon pembelinya gitu. Dibandingkan misalnya tinggal yang jauh dari keramaian, otomatis kita ada orang berusaha menjual sesuatu sulit mencari calon pembelinya gitu ya. Nah, ini contoh ya, populasi penduduk pun merupakan suatu peluang. Gitu. Kita bisa anggap seperti peluang bahwa menjadi target kita untuk mendapatkan suatu
tindakan ekonomi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini keramaian pasar di mana? Tanah Abang mungkin. Ya, salah satu pusat grosir ataupun pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara. Katanya Tanah Abang begitu ya labelnya. Jadi harus berbangga juga tuh Indonesia, Jakarta. Nah, kemudian ada juga tentang budaya ya. Soal budaya ini juga peluang juga. Ketika ada mungkin di beberapa tempat ya, dari beberapa negara yang mereka itu setiap weekend pasti ada yang namanya konser musik misalnya kayak gitu ya. Ini budaya mereka ya. Karena mereka menjunjung tinggi soal budaya musik misalnya gitu. Jadi ya kalau kalau ada budaya yang seni, budaya apa namanya tradisi yang memang diusung suatu komunitas gitu ya. Jadi ini menjadi suatu peluang juga bahwa bisa menjadikan apa konser itu kan ada bisa dibisniskan juga misalnya seperti itu ya. Jadi ada peluang baru terciptanya suatu perputaran ekonomi misalnya seperti itu. Ya, budaya pun jadi bisa berpengaruh terhadap apa namanya aktivitas ekonomi. Sama seperti kayak gini di beberapa daerah Inggris kita tahu Liga Inggris ya sepak bola. Kemudian di mana tuh Italia ya itu cukup kondusif istilahnya apa namanya kompetisinya ya olahraga sepak bolanya gitu ya. Kalau ini di Brazil nih ya. Oh ini Piala Dunia sorry. Cuma memang maksudnya sebagai gambaran bahwa mereka itu komoditi untuk apa ya dengan olahraga itu hampir seorang ayah sama anak tuh bisa setiap weekend itu mereka kalau di kotanya mereka akan habiskan dengan untuk menonton olahraga gitu. Jadi dengan peluang-peluang seperti itu akan ada kondisi-kondisi seperti ini yang sudah menjadi melekat di suatu daerah ya tentunya akan menjadi suatu hal yang bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya ada orang usaha begitu sehingga bisa menjadikan perputarannya semakin masif gitu ya karena ini sudah budaya ini cukup biasanya melekat kepada tradisi suatu masyarakat gitu. Jadi saya juga termasuk yang penggemar olahraga basket ya. Jadi di NBA itu kalau Amerika kan terkenal dengan NBA ya. Nah, itu juga setiap kota malah punya tim basketnya sendiri. Nah, itu benar-benar terasa atmosfernya, auranya jika teman-teman ada yang mungkin pernah ke sana ya, ke luar negeri ya, ke daerah-daerah yang mereka punya tradisi kuat akan olahraga sepak bola ataupun basket ini akan berbeda ya, suasananya akan sangat-sangat terasa kental gitu ya. Malah itu sudah menjadi kayak mungkin menjadi komoditi utama gitu bisa dibilang daya tarik gitu. Ini yang perlu mereka pasti akan menjadikan dimanfaatkan. Kemudian juga ini kemajuan teknologi ya. Situasi ini di mana sekarang ya tentunya dengan dulu misalnya teknologi zaman tidak ada internet kita tidak bisa bertatap muka seperti ini ya, voice call, video call ya sangat-sangat terbatas gitu. Sehingga dengan ada kemajuan teknologi tentu ada perubahan, ada peluang baru untuk timbulnya ya startup, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan seseorang. Ini suatu peluang juga bahwa ya kita lihat kemajuan teknologi bisa memberikan suatu kesempatan istilahnya bagi orang-orang ini untuk menjadikan situasi kondisi ini bisa berbuat sesuatu, berbuat hal yang baru ataupun bisa membuka hal yang kita bisa melakukan hal yang mungkin berbeda dari sebelumnya gitu. Yang misalnya belum terpikirkan sebelumnya itu banyak sekali ya dari teknologi ini yang dulu nggak ada Gojek, adanya cuma ojek gitu ya. Sekarang sangat masif gitu kayak orang pesan makan dari fasilitas Gojek ataupun Grab. Ya ini suatu kemajuan yang dirasa sangat ya itu banyak hal yang terbantu lah ke perubahan sendi-sendi kehidupan manusia tuh sangat bergantung pada teknologi yang sekarang. Ya, jadi itu tadi jelas banyak pengertian peluang dan mungkin juga bagaimana kalau kita kaitkan dengan Buddha Dhamma ya, kita lihat bagaimana misalnya satu umat gitu ya yang memiliki di daerahnya apakah ada kapasitas jumlah wihara yang
cukup banyak ataupun hanya sedikit ataupun dia jauh gitu. Ini juga peluang untuk dia, misalnya satu orang umat ini bagaimana, apakah dia bisa dengan mudahnya berpuja bakti gitu ya di wihara. Karena kalau jauh tentu akan semakin menyulitkan ya. Itu juga peluang-peluang ketika ada vihara yang dibangun di satu tempat dan strategis, itu membuat mudah dicapai dan dekat dengan basis-basis komunitas umat Buddha gitu. Ini suatu keuntungan tersendiri gitu. Kemudian juga ada wihara, tapi kadang-kadang bikunya nggak ada. Nah, jodohnya itu makanya ketika ada biku sangga, nah tentu ada peluang kita untuk bisa belajar gitu ya dengan para guru-guru ini ya. Nah, gitu ya. Apakah dibuat program-program? Nah, ini suatu jika vihara ataupun komunitas ini bisa mengadakan hal-hal ini, tentu bisa mengkondisikan ya situasi ini, bisa membuat kesempatan misalnya dari umat itu bisa untuk datang ataupun berbuat kebajikan ya, untuk merasakan kebahagiaan dengan mengikuti perayaan hari raya gitu ya, ataupun mengabdi untuk membantu di komunitas gitu. Jadi ini merupakan contoh-contoh yang bisa dibilang itu sebuah peluang yang mempengaruhi situasi dan kondisi. Ya, dukungan keluarga saya bilang. Bagaimana kaitannya itu dengan Buddha Dhamma gitu ya. Kadang-kadang kita misalnya sudah dukungan keluarga itu penting contohnya, misalnya artinya ya. Ketika bisa jadi orang tua kita inginnya kita di rumah aja, jangan merawat mereka, tapi artinya tidak perlulah harus sering-sering ke wihara ataupun sering mengabdi di suatu organisasi gitu ya. Sibuk-sibuk dengan pengabdian di komunitasnya. Ya, ini dukungan ini kan tentu penting ya. Kalau ketika kita juga menemui kendala keluarga ya, tentunya peluang kita semakin sulit ya. Ada yang misalnya ya, kalau saya sering ketemunya anak muda ya, memang kadang saya nggak boleh pulang ini agak larut oleh orang tua saya nggak boleh terlalu banyak aktif karena harus belajar gitu ya. Biasanya yang usia-usia masih SMA gitu. Nah, itu tentu akan menjadikan dia belum punya mungkin kesempatan besar untuk mengabdi, memberikan kontribusi untuk berbuat baik di wihara gitu ya. Ya tentunya ini seiring waktu mungkin tentunya akan menjadi terbuka gitu. Ini sebagai contoh. Nah, kemudian bagaimana dengan, saya akan masuk ke kesempatan. Ya langsung aja. Kalau kesempatan itu berarti situasi dan kondisi yang saya gambarkan ada melekat pada setiap orang ataupun individu ya, dekat dengan setiap diri kita gitu ya. Jadi situasi ini, kondisi tersebut memungkinkan seorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan gitu dengan kesempatan ini. Nah, ini akan lebih kelihatan bedanya di mana terkait dengan contoh-contoh gitu ya. Nah, situasi dan kondisi yang melekat pada setiap orang atau individu ini ya terdiri dari banyak faktor. Ya, misalnya seperti kesehatan fisik gitu ya, tubuh kita, jasmani kita gitu ya, jiwa kita juga gimana tuh. Dari faktor ini juga mempengaruhi kesempatan situasi yang kita miliki gitu ya, untuk berbuat sesuatu. Terus kemudian ada juga faktor waktu ya, kemudian ataupun mungkin soal intelektual atau kecerdasannya dari seseorang. Juga soal ekonomi yang mungkin tentu banyak melekat dari diri kita gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya nih, ini kita gambarkan sebagai seorang profesi pilot ya. Nah, tentu kalau faktor kesehatan ya, situasi, kondisi kalau seseorang ingin menjadi pilot itu kan perlu yang jelas fisik ya, sehat secara fisik, juga mental yang baik ya, tentunya juga punya sudah melalui tahapan-tahapan tertentu yang dia sudah teruji ya kesehatannya gitu ya. Secara juga tidak suka, mungkin tidak punya ya itulah makanya kadang-kadang ada yang bocor juga soal ya, mungkin pakai narkoba sehingga bisa mengganggu kesadarannya, itu yang berbahaya. Nah, tentunya faktor kesehatan ini utama ya, dia punya standar-standar, misalnya harus tingginya berapa,
giginya juga harus bagus katanya kan, kondisi tekanan di udara itu kan berbeda ya. Kemudian hal-hal ini juga, dengan adanya syarat-syarat ini tentunya, bisa mempengaruhi kesempatan yang dimiliki ya, gitu. Sama sepertinya misalnya kayak pramugari gitu kan, perlu tinggi badan yang cukup gitu. Nah ini soal fisik gitu ya, perlu yang, faktor fisik yang menjadi pembuka kesempatan ataupun menutup kesempatan. Ketika kita tahulah pramugari itu harus, tingginya minimal misalnya 170 apa 165 ya, gitu ya. Karena kalau di bawah itu, ya sorry itu saya suka mungkin kalau dia membantu untuk menutup, kabin yang apa namanya, yang di atas itu ya, untuk di bawah kabin, tas kita kan suka ditaruh di atas kabin ya. Itu mungkin nggak nyampe gitu ya kalau tingginya nggak, cukup, tangannya nggak sampai untuk membantu menutup, pintu kabin gitu. Nah, seperti itu. Jadi, ini jika syarat-syarat itu secara fisik ataupun tadi kesehatan ya, ketika kita tidak memiliki hal yang cukup itu, tentu kesempatan kita jadi, tertutup gitu ya, jadi minim. Sehingga, hal inilah yang saya bilang tadi kesempatan itu melekat pada diri kita gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya, juga kadang-kadang ada yang malah, harus menarik tampilannya. Nah, ini juga balik lagi makanya, bagaimana, ya mungkin yang pramugara itu harus mempunyai, apa namanya, paras yang harus mungkin mudah senyum gitu ya, juga menarik, menata diri gitu ya supaya tampil lebih apik. Ya, kemudian ada faktor waktu yang berpengaruh juga terhadap kesempatan yang kita miliki gitu ya. Bagaimana, faktor waktu bisa berpengaruh terhadap kesempatan itu, ya misalnya kita juga, sering kita ingin berbuat baik, misalnya, ataupun kita ingin melakukan sesuatu, tapi kayak tadi misalnya saya terjebak nggak tanpa sengaja gitu kan, ini kan, memang kita harus punya waktu untuk, yang cukup ataupun yang, memadai untuk kita melakukan sesuatu pas momennya gitu ya. Kalau kita, nggak punya waktu, ya ternyata kita misalnya kita mau berbuat baik kepada di wihara gitu ya, kita mau berdana makan ataupun tidak patah, eee, misalnya di suatu wihara gitu ya. Tapi kita misalnya, sedang waktunya, eee, ya kita misalnya tidak keburu karena ada satu lain hal waktunya tidak memungkinkan, ataupun kita juga ternyata waktunya habis, kita sedang melakukan kegiatan lain, itu tidak sempat gitu ya, karena ada jarak juga. Tentunya itu menutup kesempatan kita ya. Sama misalnya juga, seseorang lagi eee, sedang belajar di sekolah gitu ya, sehingga dia tidak bisa ikut berbuat baik misalnya, berdana makan misalnya jam 12 siang, itu kan sulit gitu ya, untuk seorang, mahasiswa ataupun, seorang siswi gitu ya, siswa yang sedang sekolah mungkin tidak bisa ikut berdana makan sekitar jam 11 karena itu masih sekolah gitu. Itu faktor-faktor waktu ya, kita misalnya mau ikut suatu kegiatan seminar, kita sudah coba apa namanya, agendakan, ternyata, kita juga, punya banyak pekerjaan yang ternyata menyita waktu gitu, sehingga kita tidak punya kesempatan, hilang kesempatan kita gitu. Kita harus pilih, ataupun dia lagi ujian gitu ya. Tentunya kalau lagi ujian kita harus pilih yang mana yang harus kita pilih, nggak mungkin kita, memilih untuk ikut seminar dibandingkan kita harus mengikuti ujian gitu ya. Nah, kalau ini, sangat kita tahu dari gambar ini bahwa, ada orang-orang yang, keterbatasannya secara ekonomi gitu ya, sehingga, menghilangkan kesempatan dia untuk misalnya, meraih pendidikan yang layak gitu. Kayak anak-anak ini, mereka, eee, karena tidak punya uang, ya tadi kan ada faktor ekonomi juga ya, bahwa, eee, orang tuanya mungkin kurang berada, tidak tidak cukup punya, eee kemampuan untuk menyekolahkan hingga, tinggi sekolahnya gitu ya. Tentunya akan menutup kesempatannya dia. Peluang sudah ada gitu ya. Eee, Pemerintah misalnya sudah membuka sekolah-sekolah dasar, sekolah negeri gitu ya, yang murah, tapi pun tetap karena dia harus membantu untuk menafkahi sehingga, tentu juga keterbatasan ini mengganggu ya tentunya untuk dia bisa ada peluang dari luar yang sudah disiapkan, tapi dia tidak bisa mengikuti karena ya memang kondisinya, kesempatannya tidak dimiliki sama dia gitu.
ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa digambarkan sebagai kesempatan ya. Jadi memang dari sekian banyak faktor ya, mungkin kita lihat juga tadi udah banyak kita bahas ya tentang faktor-faktor yang fisik tuh kayak kita punya kesehatan yang bagus itu menjadikan suatu apa namanya keuntungan gitu ya. Gitu. Internal kita juga punya mental yang bagus, kita punya semangat. Kemudian juga kalau kita punya kendaraan, handphone, laptop, internet, nah itu kan juga bisa sesuatu yang kita miliki dan bisa diberdaya gunakan. Gitu. Membuka kesempatan kita, kalau kita punya laptop, punya internet, atau punya handphone ya untuk mengikuti Zoom, nah itu tentu kesempatan kita akan terbuka lewas untuk Sabaweti sudah menyiapkan wadah gitu ya untuk berdiskusi. Nah, tapi kalau kita nggak memiliki sesuatu fasilitas itu ya tentunya akan susah gitu ya. Nah, tertutuplah kesempatan kita gitu ya. Nah, kemudian ada banyak faktor lah yang hard skill, soft skill itu yang kita harus sadari bahwa kita punya banyak kekayaan, istilahnya punya kesempatan lebih karena kita pasti punya edukasi formal, punya mungkin keterampilan mengoperet apa mesin ataupun mengoperet suatu komputer gitu ya, ya pandai misalnya mengoperasikan aplikasi gitu ya kayak teman saya nih saudara Wiwit ini Zoom-nya cukup aktif dan apa namanya sering mengoprek-oprek settingan di Zoom seperti itu. Kemudian ada yang soft skill-nya baik ya seperti public speaking-nya oke, kemudian punya banyak networking, akhirnya nanti punya banyak networking seperti Sis Anita gitu ya. Nah, punya kreativitas membentuk suatu komunitas-komunitas seperti ini gitu ya. Tentunya ini bisa menjadi suatu apa bahwa ini bisa dimiliki untuk diberdayakan gitu ya. Ini suatu kapasitas yang bisa dimiliki diri kita gitu. Dibandingkan faktor-faktor eksternal tadi yang ada peluang itu ya kayak lingkungannya di luaran seperti apa, undang-undang, musimnya seperti apa, ataupun budaya-budayanya. Nah itu hanya sebagian kecil. Makanya bagaimana lebih banyak faktor adalah mungkin di dalam diri kita gitu ya. Bahwa kita kalau tidak sakit, kita tidak mengalami punya kecacatan tubuh, akan punya suatu kesempatan yang lebih besar. Ya, jadi memang sangat kompleks ya. Kita tahu juga suatu apa namanya hal-hal ini sangat mempengaruhi gitu ya. Sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kesuksesan itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor aja gitu. Dalam arti hanya tidak dengan kita punya banyak uang tentu kita bisa sukses, belum tentu. Karena banyak juga orang yang punya banyak uang pun bisa gagal, bisa bangkrut misalnya gitu ya. Jadi perlu hal-hal lain yang mendukung juga gitu. Itu yang apakah usahanya sesuai dengan dengan lingkungan yang ditinggalkan misalnya. Ya seseorang yang punya misalnya dia kayak tadi misalnya dia punya banyak uang tapi dia tidak Oke, sepertinya Bro Teddy ada gangguan sinyal ya. Kita boleh tunggu supaya lebih baik ya. Oke, dan di sini feel free buat Bro Sis untuk di chat box kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi saat nanti Bro Teddy join lagi sudah ada hal-hal yang bisa nanti didiskusikan bersama ya. Ya, halo, Oke. sorry, tadi putus ya? Yes, tadi sempat putus-putus. Iya nih, Saya baru udah dapat. minta Bro Teddy untuk Bro Sis yang mau tanya ada di chat box ya, private ke Bro Teddy juga boleh. Silakan untuk dilanjutkan ya. Sepertinya freeze lagi nih.
nggak? Masih freeze, Bro. Ya, memang tantangannya kalau kita virtual, kita bergantung sekali dengan sinyal. Oke, di sini untuk brosis yang pertama kali join di Sambaweti, boleh kita ada acara tiap minggu untuk di chatbox disampaikan ya, baik nomor WA maupun IG-nya, sehingga bisa untuk mendengarkan sharing pemaparan yang istimewa. Kita udah ada pembicara-pembicara yang istimewa nih sampai nanti di bulan depan ya. Jadi ada tema lockdown yang ngalami langsung benar-benar lockdown di China, di Aussie. Jadi yang sekarang di Jakarta PSBB tentu sangat bersyukur karena nggak ngalamin yang serem-serem seperti yang dialami. Kapan waktunya nanti akan info. Saya info update-nya. Jadi please stay tune untuk kita update ya. Dan kita juga mau tahu nih, untuk Manggala Sutta. Seringkali kan waktu puja kita baca ya, tetapi pemaparannya gimana, detail juga akan disampaikan minggu besok. Bro Teddy, monitor apakah sudah lebih lancar sekarang? Ya, harusnya lancar ya. Harusnya lancar ya. Oke, boleh Ya. dilanjutkan ya. Oke, sorry. Ya, tadi sampai sini ya. Yes, betul. Ya, betul. Nah, ini jadi tadi ya kaitan dengan Buddha Dhamma, kita perlu artinya jika seseorang tuh kita punya kesehatan yang baik ya, kita punya kesempatan yang memungkinkan kita hadir gitu ya ke vihara, waktu juga ada, tidak sibuk dengan dengan pekerjaan ataupun dengan keperluan keluarga ya. Tentu ini juga suatu kesempatan yang besar gitu, kita bisa berkontribusi untuk Buddha Dhamma gitu, ke kelestarian Buddha Dhamma. Ya, kemudian juga ketika kita artinya sanggup untuk menerima dhamma ya, dan siap gitu ya, kecerdasan kita, intelektual kita cukup bisa mempengaruhi bahwa kita juga ditambah kita bisa membiayai diri kita untuk hadir misalnya, bahkan kalau komunitas itu sangat baik gitu ya, untuk kesempatan kita ini bisa dimanfaatkan untuk kelestarian Buddha Dhamma gitu. Dan ini sesuatu hal yang kita harus sadari bahwa jika teman-teman sudah bisa memiliki hal ini, kan tentunya itu adalah hal yang sangat berkah lah ya gitu ya, bisa dibilang suatu yang cukup bisa membuat kalian tuh merasa berkecukupan gitu ya, bahwa kita punya kesehatan, kita punya waktu untuk bahkan mendukung misalnya Sambaweti ataupun di mana ya, di biara di tempat kita tinggal gitu, dimanapun lah ya, itu kita bisa punya ini, bisa punya kesempatan ini adalah hal yang perlu syukuri lah gitu ya. Ya, kemudian di mana kita juga bagaimana mengelola kesempatan ini ya, tentunya kita juga perlu, tadi yang seperti saya bilang ya, kita perlu syukuri kesempatan yang kita miliki, juga bagaimana kita terus menggali gitu ya. Tadi kan banyak faktor yang saya sebutkan, bahwa kita punya suatu kondisi-kondisi dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadari ya. Makanya itu kenapa judulnya kita perlu gali terus kapasitas yang dimiliki kita. Ya, kalaupun nggak punya, kita bisa tambah gitu. Modal utama dan berharga kalian untuk komunitas ataupun buat diri kita juga gitu, untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan. Kita nggak bisa bergantung pada peluang yang harus tunggu datang gitu ya, ataupun berada di luar diri kita. Ya, itu hanya menjadi concern kita, tapi itu bagaimana diri kita sendirilah yang menjadi menginfluence kita, bagaimana kita harus berpengaruh pada komunitas kita, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Ketika faktor-faktor ini yang mengenalkan adalah masing-masing ya, setiap orang punya tahu kemampuannya di mana, hard skill-nya, soft skill-nya apa,
ya mungkin janganlah misalnya juga kita juga harus sadar diri bahwa kita mungkin belum bisa banyak public speaking ataupun belum bisa banyak teknik-teknik marketing, tapi dipaksa dikondisikan ada peluang ini untuk misalnya menjadi apa namanya motivator, wah tentunya mungkin nggak akan cocok gitu, mungkin nggak akan berhasil gitu. Jadi kita juga perlu sadari bagaimana peluang yang ada nggak itu harus cocok juga dengan kesempatan yang kita miliki gitu ya, bahwa kapasitas diri kita itu seperti apa gitu. Jadi sesuai gitu karena jadi secara summary ya apa namanya peluang dan kesempatan itu ya kalau peluang tadi dibilang sifatnya dari eksternal, kesempatan itu berkorelasi dengan internal kita dan keduanya ini bagai kayak sebuah mur dan baut gitu berpasangan gitu loh, harus klop gitu ya supaya menjadikan suatu diri kita itu bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita ingin berhasil ya, tentunya kita harus menggunakan lihat peluang yang oke dari luar, kemudian gimana kesempatan yang kita miliki gitu, apakah kita bisa gitu, apakah kita punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi ini yang menjadikan suatu hal itu menjadi lancar ataupun menjadi keberhasilan, kejayaan itu dimulai dari kita mengkorelasikan dua hal ini dan mengklopkan gitu ya, memasangkan supaya sinergi dan ideal gitu. Ya karena ibarat sebuah kalau kita lihat dadu ya, sebuah dadu ya di mungkin tempat kita kalau kita sering lihat dadu-dadu itu di mana ya, kalau di Makau itu ada kasino ya, banyak kasino ya. Nah, ini kan bagaikan peluang itu kan kalau kita ngelempar dadu ya, pasti ada hasilnya ya. Angka berapa yang keluar itu pasti ada hasilnya, nggak mungkin nggak ada hasilnya gitu ya. Either itu hasilnya kecil sekali, dalam artian minim gitu ya, hanya satu, angka satu, ataupun satu, kan ada dua dadu ya, jadi 1 dan 1, atau 1 dan 6, itu kan berpengaruh, ataupun 6 dan 6 misalnya. Nah, variasinya sangat bervariasi. Di sini kan kita gambarkan bahwa peluang yang kita lempar dadu itu pasti akan memberikan hasil dan namun itu bervariasi, bisa kecil, bisa besar, bisa sedang ya. Tapi memang bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk menuju hasil itu gitu ya. Itu yang kita harus miliki bahwa kita punya kesempatan melempar dadu. Ya bagaimana kita kalau kita nggak punya kesempatan untuk melempar dadu, bagaimana kita punya hasil gitu ya ibarat kata gitu. Ya, ini yang sulit gitu kalau kita nggak punya kesempatan menuju peluang itu tentunya akan sedikit kita harus gali kesempatan kita supaya semakin sering untuk berpulang untuk mendapatkan hasil gitu ya. Nah, kalau misalnya sekali doang oke nggak apa-apa, kita kan bisa sekali doang, tapi ya tentunya hanya segitu aja yang kita dapat. Tapi kalau kita bisa berkali-kali berarti kita bisa mendapatkan hasil yang banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita perlu bagaimana punya kesempatan mencoba lagi gitu ya. Ibarat kata gagal ya udah, masih kecil nggak apa-apa, coba lagi, lempar lagi gitu dadunya. Tapi gimana kita mau melempar lagi supaya berbuat lagi gitu, untuk melaksanakan kesempatan kita untuk dan memanfaatkan peluang gitu ya. Nah, itu jadi hal yang ini yang saya juga ingin gambarkan bahwa jangan menyerah gitu ya, bahwa terus digali kesempatannya menggapai peluang itu gitu. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang banyak dan mungkin tentunya hasil itu bervariasi gitu ya. Jadi kita jangan keburu kecewa lah gitu kalau mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ya, kemudian juga ya ini ada contoh bagaimana kalau misalnya kita dulu tidur ya, seorang kalau tidur itu kan tentu mimpinya suka dapatnya indah gitu ya. Ya, ada dua tipe manusia itu menyikapi mimpi yang indah. Ya, ada dua. Nah, yang pertama adalah biasanya dia karena lagi mimpi indah terusin lagi tidurnya gitu ya. Supaya mimpinya nggak kelar-kelar gitu, supaya indah terus mimpinya indah gitu. Nah, ada dua tuh, yang lanjutin tidur ataupun yang langsung bangun ketika dia tahu wah itu ya mimpi indah ya. Nah ini bagaimana kita mewujudkan, kita udah mulailah bangun dan menuju realita gitu ya yang sesungguhnya. Karena kalau hanya di mimpi doang tentu kita nggak bisa dapat apa-apa gitu ya dengan yang secara nyata kita alami gitu di kehidupan nyata.
bagaimana kita bisa mengkondisikan mimpi itu jadi dimulai dengan sebuah action, tindakan ya, mulai dengan suatu gerakan ataupun ya mulailah bergerak, gitu, mulailah berbuat sesuatu gitu. Ya, karena kalau hanya tidur tentunya nggak bisa cuma mendapat mimpi aja tanpa merasakan hasilnya nyata gitu. Ya, jadi karena bagaimanapun kita juga ada sebuah kutipan ya memang saya ambil dari Majjhima Nikaya 135 ya, mungkin saya bacakan Indonesianya aja langsung. Karena setiap makhluk adalah pemilik dari perbuatan mereka ya. Kemudian juga pewaris dari perbuatan mereka, berasal murah dari perbuatan mereka, juga terikat pada perbuatan mereka, memiliki perbuatan mereka sebagai perlindungan diri mereka ya. Jadi perbuatan inilah yang membedakan setiap makhluk sebagai yang kualitas rendah ataupun kualitas tinggi gitu. Jadi ya kita jika berbuat yang baik, jika perbuatan yang mulia ya tentu akan menghasilkan kualitas dan perbuatan kita tuh menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya tentunya. Dibandingkan yang kita bermalas-malasan, ya kita tidak semangat, kita mengeluh saja gitu ya. Itu tentunya sebagai hal yang tidak patut dan tentunya akan kita yang mewarisi gitu apa yang kita lakukan ini gitu. Jadi kita kondisi-kondisi yang seperti inilah yang kita tidak mau berusaha tentu ya asal mulanya dari sikap-sikap kita gitu. Jadi ini yang juga sebagai pemantik semangat, semoga teman-teman juga selalu mengingat hal ini juga ya, jangan lupa bahwa kita juga perlu menjaga kualitas dari diri kita gitu ya. Dimana kadang saya sering berusaha gitu ya dan mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa kadang-kadang kita suka berada di situasi kondisi ya di mana lingkungan sekitar kita tuh mungkin tidak baik gitu ya, tidak ya, worst situation lah ya, tidak kondusif gitu ya. Namun kita bagaimana mengusahakan diri kita tetap seimbang dan tetap menjadi baik gitu, tanpa melihat sekitar kondisinya tidak baik gitu. Baik, tidak ikut mainstream, tidak ikut arus gitu. Bagaimana kita juga ingin terus berusaha untuk memberikan sesuatu yang eh, sepatutnya gitu, bukan hal yang karena mereka begini ya udah gini aja lah gitu. Mereka kurang baik, kita ikutin kurang baik. Jadi bagaimanapun kita harus mendobrak hal ini supaya kita bisa ini pun menjadikan kesempatan kita menjadi lebih unggul gitu ya. Karena akan kelihatan ketika kita berusaha lebih baik daripada yang sekitarnya yang kurang baik, tentunya akan menjadi satu peluang bahwa kita juga akan dilihat muncul peluang baru. Wah, ini akan diberikan, orang akan melihat dan akan muncul. Kita harus yakin bahwa peluang itu akan muncul untuk diri kita. Kesempatan yang kita punya akan lebih lebar dan dari lingkungan akan membuka gerbangnya untuk Anda gitu. Ya. Jadi bagaimanapun jika kita juga sudah dalam kondisi yang di sekitaran kita lingkungannya oke gitu ya, istilahnya rekan kerja kita sudah di top level gitu ya, sudah berada di lingkungan yang sudah nyaman ya, sudah baik-baik semua, dan juga sudah berada di semua yang hebat-hebat ya, berada di istilah komunitas yang hebat gitu. Ya kita harus tetap baik gitu ya, intinya tidak sombong ya akan kemampuan yang kita miliki begitu ya, karena kita sudah berada di suatu level yang cukup baik, itu kita juga tidak boleh menjadi jumawa ataupun menjadi sombong. Nah, itulah yang menjadi terus pengingat bahwa hal ini perlu tetap dilakukan supaya juga kita menjaga kualitas kita, keunggulan kita tuh bahwa tangguh ya, tidak mudah goyah gitu ya. Meskipun sudah berada di pohon kan, kalau semakin tinggi kan biasanya kena angin tuh goyangannya makin terasa gitu ya. Itu terpaannya akan semakin dahsyat. Bagaimana bisa tetap kokoh ya di saat seperti itu. Kemudian juga ya harapannya kita juga selalu tidak melihat punya sikap bahwa tidak selalu melihat ada jalan gitu ya, tidak melihat jalan buntu gitu ya, bahwa di mana
kita tahu gitu loh, seolah oh saya udah nggak punya peluang lagi nih gitu, kesempatan saya dikit gitu, jadi kayaknya tertutup, wah ini jalan buntu, apa yang saya lakukan kayaknya nggak berhasil gitu ya. Ini mindset yang kurang baik dan kita perlu coba ubah bahwa kita tuh punya pilihan, kita selalu punya dua jalur yang kita bisa pilih, kita mau kemana gitu. Jangan seolah-olah selalu kita punya jalan buntu gitu ya. Nah ini sikap-sikap seperti ini perlu juga karena mudah-mudahan dengan tadi sudah digambarkan faktor-faktor yang kita miliki banyak, tentu kita punya sesuatu kesempatan yang lebih lebar, peluang yang juga terbuka, kita perlu cermati gitu ya untuk digapai sehingga kita selalu punya pilihan gitu, tidak seolah-olah tertutup jalannya gitu ya, buntu. Nah itu yang kita harus coba perhatikan, kemudian ya ini penutup bahwa ada apa namanya suatu kutipan dari Majjhima Nikaya ya di Wibagawago di mana ajewa kicamatapa ya ajewa kicamatapa kojanya maranang suweti, kesalahan terbesar manusia adalah berpikir bahwa mereka masih punya cukup waktu padahal kematian bisa datang kapanpun tanpa diduga. Jadi ya berusahalah hari ini juga karena ya kita tidak tahu kapan kita apa kayak tadi musibah bisa datang kapan aja ya. Seorang biku yang sudah punya peluang besar untuk mencapai kehidupan yang arahat gitu ya, kesucian di zaman Sang Buddha dia bisa bertemu Sang Buddha, ya, seperti kita yang berbeda ya kondisinya. Tapi dia tidak memanfaatkan hal itu sehingga tentunya sangat disayangkan bahwa dia tidak berusaha di saat harus berusaha tentunya menutup keberhasilan yang harusnya bisa dicapai gitu. Yaitu dia menerima hasil yang tidak baik akibat perbuatannya. Ya itu yang menjadi pengingat kita bahwa kita harus terus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin gitu ya, dengan cara yang memang kita harus senangi juga ya, jangan kita menderita dengan apa yang kita sedang jalani seolah-olah tersiksa ya berjuang ini gitu. Tapi terus berusaha dengan semangat yang apa namanya dengan cara yang memang kita juga harus senangi gitu ya, cara-cara yang uh, kita bisa mengkondisikan suatu hal yang optimal dan juga kita jalan ini dengan enjoy gitu, tidak dengan terpaksa. Ya, seperti itu. Kemudian ya terus ya senyum ya dan stay positif karena bagaimanapun senyum dan sikap positif itu tentu sangat penting ya karena kita terlalu sering muram itu tentu mengurangi apa ya attract ya law of attraction kita juga menjadi orang juga sungkan apa ya menjamah kita istilahnya merangkul kita ya kalau kita juga terlalu sulit untuk didekati begitu ya kemudian kita punya sikap yang mungkin pikiran kita selalu negatif, nah itu tentu akan dijauhi gitu ya. Sebaiknya kita perlu punya sikap yang positif ya, dan tentunya kita juga perlu ingat bahwa jika kita mau sampai ya, you cannot save the world alone lah. Ada kutipan yang juga artinya kita harus berpikir bahwa kita tuh nggak bisa sendirian. Misalnya di dunia ini juga banyak orang yang berpengaruh terhadap hidup kita ya. Jadi ya kita semua teman-teman ini juga pahlawan-pahlawan yang membantu kehidupan banyak orang lah ya. Tanpa kita sadari kita juga mungkin bisa menjadi suatu figur ya tokoh inspirasi dari orang lain gitu tanpa kita sadari gitu ya. Jadi ya makanya itu yang saya bilang kita perlu berusaha saat ini juga kita perlu fokus dengan apa namanya niat baik kita itu yang perlu menjadi dicamkan secara terus-menerus supaya ya ini kita juga harus bekerja sama dengan banyak pihak untuk menjaga istilahnya hal baik ini gitu ya di dunia ini kan banyak hal baik yang harus dijaga gitu ya. Ya salah satunya damai inilah yang menjadi pegangan kita. Gitu. Ya sehingga jika kita bekerja sama dengan baik dan tanpa ada perselisihan tentunya kedamaian akan tercapai. Gitu. Ya kayak superhero ini kan tujuannya kedamaian selalu. Sama gitu ya kita sebetulnya itu dari film-film ini banyak message moral story yang kita bisa ambil gitu bahwa ya, ini kita perlu terapkan itu bukan sekadar slogan-slogan yang mungkin oh ini mah nggak bisa kita capai gitu ya
sebetulnya bisa, tapi tinggal gimana kita juga percaya bahwa mewujudkan hal itu kelak akan bisa tercapai gitu ya, kedamaian di bumi ini gitu ya. Gitu. Istilahnya seperti itu, dan ya ini penutup ya, bahwa tadi udah selesai pada ujung dari sharing. Jika ya mungkin ada yang mau kontak ya, kita nggak bisa sendiri ya. Saya juga perlu teman-teman untuk belajar ya, saling menginspirasi, bisa kita saling melihat apa yang dilakukan teman-teman supaya bisa menjadi banyak peluang yang terbuka ya, kesempatan kita juga semakin lebar gitu. Peluang kita dari luar, saya perlu juga istilahnya peluang-peluang dari teman-teman yang menjadi inspirasi bagi diri kita. Gitu. Ya silakan kontak, jangan sungkan untuk follow ataupun nanti kita saling follow back, gitu ya. Nanti kita akan menjadikan saya terbuka untuk kita menjalin istilah hubungan yang panjang lah ya, bukan sampai malam ini aja. Itu sekian dari saya malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Satyotu Namo Buddhaya. Silakan, saya kembali. Terima kasih sekali, Bro Teddy. Ya. Menarik ya. Ya. Dan kita boleh buka Q&A. Silahkan di chat box-nya untuk disampaikan pertanyaannya. Kapan lagi kita bisa dapat inspirasi bagaimana cara menggapai peluang dan menggali kesempatan. Oke, Bro Teddy, sembari kita menunggu nih yang mau bertanya langsung ke Bro Teddy ya. Nanti boleh dibantu juga kalau ada yang private. Bro Teddy boleh disampaikan gimana cara untuk menggapai peluang dan menggali kesempatan yang udah Bro Teddy lakukan dari seorang employee atau karyawan menjadi pengusaha entrepreneur muda. Tentu kan itu kalau Kiyosaki bilang ganti kuadran ya, banyak yang harus di-adjust. Iya. Gimana nih kasih tips-tipsnya ke kita nih? Gimana tadi? Sorry, saya ulangin. Saya tadi Oke. Yes. Saya ulangin ya. Kita boleh dibagi cara yang sudah dilakukan Bro Teddy untuk menggapai peluang dan menggali kesempatan dari seorang karyawan menjadi entrepreneur. Oh ya, oke. Ya. Mungkin ya cerita pertanyaannya menarik ya. Memang ya itu dia. Saya selalu melihat dalam diri saya juga ya, bahwa setiap peluang itu kadang kita lihat datang tuh nggak hanya nggak selalu datang ya tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita tidak bisa diduga ya, waktu bisa datang peluang itu, misalnya tawaran, seperti tawaran, kemudian ada semacam ya semacam suatu waktu itu kondisinya, saya cerita mungkin dari apa ya, pengalaman yang saya lakukan dari entrepreneur itu ya. Awalnya saya kan memang bekerja di suatu company itu, kemudian saya belum ada niatan untuk keluar dari kantor itu ya. Memang sudah lama. Saya tadinya masih mau mencari suatu profesi, artinya saya mencoba meniti karir di perusahaan-perusahaan itu ya. Karena dari satu perusahaan ke perusahaan lain kan tentu ada culture yang berbeda. Itu yang saya mau dapat sebetulnya. Kemudian memang ada tawaran untuk apakah kamu mau mengelola ini enggak suatu perusahaan yang mungkin masih kecil gitu ya. Bukan perusahaan yang misalnya dari perusahaan A, saya mungkin ke multinational company yang agak lebih besar sedikit. Saya sudah coba mencari company yang mungkin lebih besar gitu ya, supaya challenge-nya lebih tinggi gitu. Saya ingin men-challenge diri saya gitu waktu itu. Tapi ada tawaran yang ini perusahaan nggak besar gitu ya. Cuman kamu bisa bantu kelola gitu. Mau nggak gitu ya? Ya kemudian saya pikir ya nggak harus juga ya selalu pindah ke yang company yang besar, tapi memang mulainya mungkin dari level masih middle lagi gitu ya. Tapi kalau yang di sini saya ditawarkan oleh ya istilah kerabat gitu ya, kerabat dari keluarga juga, kemudian apakah mau apa enggak gitu diambil gitu ya. Saat itu saya juga mau mengorbankan bahwa idealis saya bahwa saya harus masih kayaknya belum cukup gitu loh. Tapi kalau dipikir lagi saat itu saya tidak ada waktu yang
cukup gitu ya, waktu yang tepat untuk mengatakan itu cukup ya. Sehingga saya harus, udah saya coba untuk di sini pun saya bisa belajar gitu ya, tanpa artinya menggrowing, saya mencoba memulai dari yang kecil, terus saya coba kembangkan gitu ya, sehingga itu bisa ikut ini juga sebagai tempat saya berlatih gitu. Jadi saat itu ya kesempatan itu datang, ya udah saya pertimbangkan dengan baik dengan kapasitas saya miliki, ya coba saya ambil. Kadang-kadang kita suka menunda ya, tidak mengambil kesempatan yang ditawarkan dengan mungkin asumsinya wah ini bakalan saya cari aman, keluar dari comfort zone. Ya ini saya maunya cari aman aja gitu kan. Kalau ini kan saya tentunya ditawarin dengan posisi yang ya perusahaannya nggak jelas gitu kan. Mau nggak ambil gitu di sini gitu. Tapi kamu udah bisa mengelola dengan hampir sepenuhnya gitu ya, gitu ya. Istilahnya dan ternyata ditawarkan istilahnya oke, ada saham ya, ada saham yang mau bisa ditawarkan, dijanjikan lah seperti itu gitu ya. Oke, kalau dengan seperti itu ya akhirnya ya diambil kesempatan itu ya, kesempatan itu saya punya, peluangnya saya ambil gitu ya, jangan dengan sebetulnya dengan pindah ke situ itu saya juga jadi lebih banyak belajar. Ternyata memang apa yang saya dapat sebelumnya karena saya seorang karyawan belum bisa melihat tim ya, istilahnya membangun tim itu memang nggak gampang. Nah, itu ya disitulah saya belajar banyak, bahwa disinilah saya belajar banyak. Jadi ya itulah transformasinya, bahwa memang kesempatan ini kita harus syukuri gitu loh. Kalau ada peluang banyak ya yang datang, kita harus coba cermati dan bisa nggak kita lakukan, dan ya intuisi ya, kadang-kadang perlu intuisi juga gitu. Ini nggak segampang itu memang untuk dijelaskan, bahwa intuisi kita perlu berkata bahwa ini peluangnya lebih besar atau enggak itu kita jalani gitu. Dan ketika ngejalaninnya harus optimal. Kadang-kadang yang membuat itu jadi gagal adalah ketika kesempatan yang sudah kita miliki tapi kita jalani setengah-setengah. Ya kita nggak all out gitu untuk di sini. Ketika merasa udah tahu berharap hanya yang baik aja, tidak siap untuk merasakan kesulitan-kesulitan yang mungkin kita nggak duga awalnya gitu ya. Jadi ya itulah yang bagian dari perjuangan lah. Balik lagi ya memang perlu siap lah mentalnya juga, bahwa kita perlu, itu dia bagian dari diri kita kan. Apakah kita siap mental untuk merasa sulit gitu ya. Nah, kalau udah perusahaan yang besar sudah settle biasanya, kita hanya running operational aja gitu kan, SOP-nya sudah ada semua, hanya tinggal Nah, kalau ketika yang dari kecil yang belum ada bentuknya, sistemnya belum ada, itu kan tentu akan lebih sulit dan lebih jatuh bangun, karena akan menyesuaikan dengan pola-pola. Saya ketemu karakter-karakter orang yang dia nggak mau berubah, dia karena sudah udah tua ya mungkin ya, sehingga ketika kita sodorkan sistem yang baru, nah itu sulit sekali. Itu yang menjadikan tantangan yang memang besar sekali ya, bahwa oke, kamu mau berubah, gimana dia bisa pelan-pelan ikut dengan apa yang kita mau. Itu yang memang itu yang saya pelajari banyak. Kalau kita hanya karyawan terus kemudian ikut di suatu company yang sudah ada SOP-nya, itu akan lebih mudah, jauh lebih mudah. Tapi ketika entrepreneur berarti banyak ilmu yang kita harus kita pelajari, tapi kita harus siap sih dengan konsekuensinya, itu nggak nyaman. Yes. Seseorang yang mau berubah itu atau tidak mau harus ingat dengan kisah Biksu Tisa ya. Iya, betul. Iya, jadi memang kita perlu simak kisah-kisah itu, bagaimana ya kita juga harus siap. Jangan oh iya emang begitu, dia begitu sih, dia nggak ikut tidak ikut temannya, dan akhirnya fokus kita karena sudah lari fokusnya, jadi karena hanya fokus pada kegundahannya dia, akhirnya tidak menjalani itu dengan jadi buyar konsentrasi, bahkan jalan tersandung itu, sehingga karena ada sesuatu hal yang dia nggak fokus gitu, jadi sih setengah-setengah ataupun hasilnya nggak akan maksimal, intinya nggak optimal. Oke. Bro Teddy, ada pertanyaan dari Sis Lisa Neo nih. Malam Pak Teddy, boleh sharing tentang Law of Attraction dengan agama Buddha. Terima kasih Pak, Cik Anita dan semua. Silahkan. Oh ya, tentang Law of Attraction dengan agama Buddha ya, koneksinya ya.
Yes. Ini topik baru yang masih dibikin sesi khusus kayaknya. Iya, Harus jadi sesi khusus ya. Boleh, nanti iya. Bro Teddy sempatkan waktu lagi ya berarti. Yang Iya, ini iya, iya. singkat bisa dijelaskan? Iya. Iya, jadi gimana ya? Kita mungkin gini, bagaimana saya menarik juga bahwa saya juga awalnya tidak cuman tahu agama Buddha itu yang istilahnya dengan ini ya, dengan dari orang tua saya yang kronologi gitu, bahwa orang tua saya kan sebetulnya kayak Konghucu gitu ya, tungtung cep ya sembayangnya yang di kelenteng gitu. Saya hanya dikenalkan itu loh Buddha, yang patung Budanya memang ada, tapi ada dewa-dewanya, dan itu yang saya kenal sebagai Buddha. Sehingga kita intinya sih bagaimana waktu itu saya juga tertarik dengan agama Buddha itu dari pelajaran-pelajaran. Saya tetap artinya ikut dengan pegangan saya. Saya merasa ketika saya coba dulu ya, karena saya tahu disuruh pilih waktu itu kelas 4 SD, disuruh pilih agama apa yang kamu mau pilih gitu. Karena saya cuma tahunya Buddha doang, tidak ada agama lain yang saya tahu, sehingga saya pilih Buddha meskipun itu minoritas di situ ya, di sekolah saya itu minoritas, cuma sedikit jumlah muridnya. Ya udah saya pilih dan tanpa mengetahui, sehingga ketika kita sudah masuk lebih dalam, sehingga saya juga bukan sebagai lahir dari keluarga yang sudah mengenal dari kecil, gitu. Tidak ikut sekolah minggu. Saya mengenal karena ya kebetulan ada peluang ditawarkan, sehingga saya menghargai lah peluang teman-teman saya itu. Dari waktu saya sekolah dari SD, SMP, SMA, ada orang-orang yang mendekatkan saya seolah-olah gitu ya ke agama Buddha. Di teman-teman saya yang ke anak-anak bandel kadang-kadang, cuman nggak tahu lagi orang itu, ayo kita ngajak gitu karena merasa sesama gitu ya, yuk kita ke wihara. Padahal itu masih kelas SD ya, SD kelas 6, kelas SMP awal gitu ya, pergi jauh, rumah saya cukup jauh, jadi harus naik kendaraan ya, naik bajai. Saya nggak tahu di daerah lain masih ada bajai ya. Ada, jadi ada bajai di daerah saya. Jadi harus keluar uang sendiri, harus berusaha ke wihara sendiri ya, itu naik bajai. Dan pergi dengan ya tentunya izin kadang-kadang nggak dapat juga ya, karena kita pergi jauh juga cukup waktu itu. Nah, tapi kita ada kenyamanan, kemudian ada ketertarikan, kita terus coba kembangkan itu dan coba masuk lebih dalam, ikut. Dikenalkan kita sambut tanpa harus, kadang-kadang rejection dari diri itu yang menjadi menghalangi kita ya. Kita ketika ada sesuatu yang hal yang baik, kita tuh suka tolak ya, dalam artian kita dengan berbagai alasan lah, itu ya ketidaknyamanan karena dikenalkan dalam kepengurusan, tidak mau, takut sibuk, takut nggak mau orangnya nggak tahu kayak gimana, nggak kenal. Tapi kita justru saya melawan dengan saya coba masuk gitu ya, maksudnya coba keluar dari zona nyaman. Saya bukan orang yang berani ngomong. Dari dulu itu saya pemalu. Ya gitu. Jadi saya termasuk orang yang berubah. Jadi saya dari yang zaman itu saya berubah ke sekarang itu ya. Dimana kalau saya ketua patria kan nggak mungkin saya harus nggak berani ngomong gitu. Jadi saya belajar banyak sehingga melawan dari tadi itu ya. Dari zona nyaman. Saya nggak mau berada di zona yang saya gini-gini aja. Saya malu ketemu orang. Saya nggak mau nggak berani mengutarakan pendapat. Saya nggak bisa ya itu ya, tidak mau mengeluarkan, saya nggak bisa nih, saya nggak pernah menjalani perang misalnya sebagai sekretaris, saya sudah pernah misalnya. Kemudian sebagai seksi olahraga, yang hal-hal yang saya nggak tahu, saya nggak pernah diajari, tapi ada yang mengajari saya, artinya bisa ada peluang untuk belajar ataupun ada yang mengajari. Itu hal-hal yang ternyata kalau kita kan mendekat hal yang baik, pasti itu akan jadinya tentunya akan menjadi sesuatu hal yang positif juga buat diri kita gitu. Itu yang menjadikan saya secara nggak langsung tergiring gitu ya, ada tertarik dengan sesuatu hal yang bisa komunitas yang baik gitu, sehingga terkondisikan lah istilahnya pikiran kita atau batin kita juga jadi berada di kondisi yang koneksinya kurang baik, Bro. Halo, iya. Yes. Masih kurang baik ya? Iya. Sorry agak putus. Ya, Saya juga sekarang baik. Iya, jadi ketika kita Yes. mau
yakin lah ya dengan apa yang ini ada hal yang bahwa itu baik, tentu kita akan masuk ke dalam dan berusaha untuk mencoba ya. Itu akan menjadi hasilnya. Ada hasilnya yang pasti yang akan kita apa namanya capai gitu. Karena kalau di agama Buddha itu kan memang kayak ada juga ada saya nggak apa ya tidak melihat ini suatu karma dulu bahwa saya mungkin apakah saya dulu murid-murid Sang Buddha atau gimana, saya juga nggak tahu kan kita ya. Tapi bagaimana kita apa ya melakukan yang kita bisa ya ketika ada saya juga selalu dulu melihat ini peluang saya untuk belajar gitu ya. Ketika kalau kita nggak manfaatkan ini, kita tidak mau mendekat ke hal yang kok rasanya saya menolak ini, saya membohongi diri saya ya. Saya bilang saya sibuk, padahal saya nggak sibuk, saya cuma karena malas aja gitu. Itu kan perasaan malas itu yang kita harus sadari bahwa oh ternyata itu kita lagi cuma mau senang-senang aja. Saya mau having fun sama teman saya, teman sekolah kuliah saya, mau pergi mungkin ya istilahnya kalau anak muda kan pacaran atau mau hangout gitu. Nah itu yang saya coba loh kenapa nggak saya akhirnya nyesel juga suatu ketika kenapa saya baru kenal agama ini baru sudah kuliah. Saya baru masuk Patria itu pas kuliah ya 2003. Nah itu cukup kalau saya kenal agama Buddha dari kecil, kebajikan yang saya bisa lakukan itu tentunya akan lebih besar gitu ya, lebih banyak mungkin. Dan saya mungkin nggak terlambat mempelajari gitu ya, sehingga mungkin sudah lebih banyak yang bisa saya ketahui dan ya mungkin saya nggak harus ya istilahnya udah kan waktunya mungkin ada waktunya ya jenjang sekarang udah harus fokus ke mengurus keluarga gitu ya, udah mulai harus bisnis. Kalau udah umur tanggung begini kan agak tanggung susah juga gitu ya ketika lagi fokus misalnya ada usaha tapi harus juga sembari mengelola hal-hal yang seperti ini. Jadi tapi intinya bukan yang nggak bisa, kita tinggal menyesuaikan aja dan saya yakin apa namanya kita kalau punya suatu jodoh ya istilahnya kita jalani dan kita nggak menyesali hal itu ya, tentunya akan menjadi suatu berkah lah gitu ya, karena kita fokus kepada jangan perhatikan apa yang orang lain lakukan nantinya. Kalau orang lain melakukan hal jelek pada kita nggak peduli gitu ya. Yang kita pedulikan adalah bagaimana kita tetap dekat ataupun kita melakukan hal baik. Tentunya akan hal baik juga yang akan menarik diri kita kepada hal itu gitu. Ketika kita hanya fokus kepada apa yang orang lain lakukan yang kurang baik, itu jadi kita tertarik ke sana gitu. Itu yang saya coba gambarkan seperti itu bahwa kita saya sering mempelajari hal itu juga by experience ya. Ketika kita nggak menggubris hal yang kurang baik dilakukan orang, ya tentunya itu juga jadi suatu energi buat kita gitu supaya tidak pecah gitu lah fokusnya gitu ya. Ada hal lain yang bisa lebih saya lakukan daripada harus mengomentari hal ini gitu ya, bergunjing akan keburukan orang lain. Gitu. Jadi energinya terlalu banyak habis. Yes, setuju bro. Artinya ada energi positif. Kalau di Manggala Sutta itu nomor 1 ya, bergaul dengan orang bijaksana sehingga energi kita lebih terfokuskan dan menarik segala hal yang baik. Menarik sekali ya. Dan ada pertanyaan kedua dari Sis Lisa juga. Hanya berbeda nih, banyak Sis Lisa di sini. Sis Lisa Lestia. Oke. Boleh dibaca ya, Bro Teddy? Boleh. Ini mau diskusi nih Lisa Lestia rekan ini juga nih saya kenal baik nih. Ya banyak membantu kita baiknya, yes. Ya, networking kita. Ya bagaimana meyakinkan seseorang keluar dari zona nyamannya, zona aman ya, untuk menggali kesempatan atau lebih tepat menggali kemampuannya sehingga tercapai peluang yang terkadang terpikirkan olehnya. Oh, tepat menggali kemampuannya. Oke, ya. Meyakinkan seseorang padanya. Ya itu dia. Bagaimana kita meyakinkan orang untuk keluar dari zona amannya itu untuk menggali kesempatan ya. Berarti kita memang begini, kita perlu dalam membantu orang-orang yang seperti ini ya,
kita memang nggak bisa sekali jadi gitu ya. Perlu berulang-ulang ya. Kita juga karena itu akan nggak nyaman buat kita tentunya. Di sini kita menyadari bahwa kalau kita memang care sama seseorang itu, kita harus perlakukan memang dia seperti kayak saudara kita, saudara kandung kita. Kalau ke saudara kandung kita kan bandel berulang-ulang, kita tetap ingetin lagi berulang-ulang. Kalau orang lain bodo amat gitu ya. Ya udah, lu dibilangin sekali nggak mau, ya udah. Gua naik kali nggak mau bilangin lagi. Tapi kalau saudara kandung kita akan beda gitu ya, tentunya akan berulang-ulang meskipun capek, kita akan terus menyemangati, kita akan terus istilahnya mencari lagi loh. Oh ini loh, kamu tuh punya kesempatan besar, kamu bisa ini loh. Kita ingatkan, kita carikan bahwa kamu misalnya punya sering ngobrol itu berarti kamu bisa menjalin banyak koneksi gitu ya. Manfaatin loh koneksinya gitu loh untuk ini. Kemudian dikondisikan bahwa dikoneksikan dengan peluang saat ini, kita tahu dia punya kemampuan ini. Kita tahu ada peluang terbuka saat ini, misalnya dia punya kemampuan misalnya senang saat ini misalnya yang senang melukis, senang menggambar ya. Dan kemampuan saat ini misalnya orang kan misalnya lagi heboh misalnya medsos ya, viral di Instagram itu kan yang cantik-cantik, yang istilahnya penampilannya fitnya yang bagus-bagus ya. Nah, kita koneksikan bahwa kamu bisa gambar, kamu buka jasa misalnya, dengan banyak loh peluang untuk orang tuh perlu jasa untuk mendekorasi tampilan medsos supaya lebih bagus. Nah, itu kita bisa koneksi, kita bisa bantu dia dengan yaitu harus di match peluang yang ada dari luar dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau itu nggak ketemu, dia cuma kita angkat-angkat kesempatannya artinya yang dimiliki, tapi mungkin tidak dikoneksikan dengan peluang ya dari luar, yang di luar dirinya dia itu mungkin nggak akan match gitu. Itu yang menjadikan dia juga kayak gue cuman memang punya, cuman apa ya yang bisa menjadikan ini berhasil ketika dari luar itu tidak belum ketemu ya, tidak ada kebutuhan, peluangnya belum ketemu yang memang pas gitu ya. Jadi memang perlu kita coba sandingkan. Jadi sehingga dia lebih yakin, oh ternyata saya juga bisa, dari luar juga ada demand gitu ya. Ini yang menjadikan orang jadi lebih yakin, biasanya seperti itu. Kalau hanya kamu bisa, biasanya ya udah sebentar aja tuh nggak lanjut. Itu memang harus ditunjukin. Saya pernah punya pengalaman seperti itu soalnya, ketika tidak disandingkan itu jadinya cuma kayak motivator sebentar aja, berapi-api, setelah itu nggak lanjut tuh, karena dia nggak ketemu dengan peluang yang ada gitu. Jadi memang hanya dibakar kesempatannya, kamu bisa, kamu mampu, kamu punya ini, kamu punya itu, gitu kan. Nah, itu sih. Jadi ya kadang-kadang tidak terpikirkan, ya itulah kita yang bantu pikirkan. Kalau itu di connect, ya mudah-mudahan lancar lah gitu. Kira-kira murah membaut gitu, klop. Nah, jadi deh. Itu ya kali ya, Cilisa ya. Ya, mudah-mudahan Cilisa juga banyak inspirasi nih. Jadi untuk yang statement terakhir boleh diulang karena putus-putus nih. Putus-putus ya? Iya, yang tadi ya intinya maksudnya kalau harus disandingkan dengan peluang dan kesempatannya harus klop gitu. Bagai tadi saya bilang summary-nya adalah perlu kayak mur dan baut ya, perlu cocok, kalau enggak dia nggak akan ketemu ataupun nggak berhasil dengan apa yang dia miliki gitu ya, tidak akan menjadi suatu pencapaian gitu. Kalau hanya cuma dari internal doang tapi tidak disandingkan dengan peluangnya gitu. Jadi memang itulah yang tidak terpikirkan olehnya, sehingga kita bantu untuk koneksikan. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya, mungkin Cilisa tuh banyak mengkoneksikan lah hal-hal yang belum pernah ada juga. Itu saya tahu dari travel kalau nggak salah ya, Cilisa. Let's Travel. Oke, menarik sekali ya. Berarti bahwa kita untuk menggapai peluang, menggali kesempatan, harus ada eksternal dan internalnya ya, Bro ya. Seperti mur dan baut ya.
Ya, sebagai Oke, tadi pasangan. disampaikan kalau yang eksternal itu peluangnya. Kalau Iya, internal kesempatan diri untuk berubah gitu ya, Bro Teddy maksudnya ya. iya, punya sebagai modal Modalnya dulu. ya. Ya, ya, modal awal kita kan Oke. seperti itu. Oke, semakin Ya, menarik ada nih. lagi. Ada pertanyaan lagi? Oke, Sis Lisa sepertinya puas dengan jawabannya nih. Silakan. Oke, kita masih punya 15 menit ke depan ya untuk bertanya. Sambil menunggu untuk pertanyaan lagi, kita mau tanya nih, Bro. Kira-kira kalau di pandemik ini, gimana supaya kita selalu melihat adanya jalan dan tidak melihat sebagai suatu kebuntuan ya? Ya, 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 ya. Ya, jadi di kala pandemik ya, justru kita perlu banyak diskusi dengan berbagai kalangan, pemerhati terutama, dan juga banyak membaca wawasan ya, terutama dengan tren yang beredar gitu kan. Banyak orang-orang, kita harus manfaatkan wawasan orang-orang yang hebat di luar sana sebagai inspirasi untuk kita. Itu tentu kita nggak bisa, kadang-kadang kita nggak pikiran karena mungkin bukan dunianya kita juga, tapi ketika ada orang lain yang menyampaikan itu, makanya kita harus coba sambut ataupun kita coba cermati bahwa pakar-pakar berbicara tentang prediksi ekonomi misalnya, ya kedepannya akan bayangannya karena ada pola misalnya kan di pandemik ini akan tercipta sesuatu kondisi yang baru misalnya, apa namanya, karena sering nge-Zoom, kita nggak tahu nih dunia edukasi apakah nanti akan misalnya Zoom ataupun Google Meet ya, secara virtual belajar di rumah, apakah nanti malah pelajaran malah lebih banyak dari learning from home, kita nggak tahu. Nah, ini adalah peluang-peluang yang baru yang kita bisa siapkan bahwa apa namanya, kita harus baca, banyak menganalisa, banyak berbicara, diskusi dengan orang-orang yang hebat ini supaya kita tahu oh apa yang dipikirkan gitu ya. Memang dari obrolan ringan itu kadang-kadang mengalir suatu oh jalan ini ternyata kita akan ke sana arahnya gitu ya. Kayak mobil ya, saya kebetulan di otomotif ya. Yang akan diprediksi berikutnya adalah itu mobil adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang kita baca di media massa ya, bahwa misalnya gubernur dan ataupun pemerintah sudah menetapkan bahwa tahun 2021 unit-unit kendaraan pemerintah itu harus memakai mobil yang listrik gitu ya, supaya ramah lingkungan. Artinya kan oh kita tahu itu berarti kita lihat bahwa berikutnya adalah yang laku adalah mobil-mobil listrik beserta pendukungnya begitu. Jadi oh ini kita harus lihat oh sebagai peluang dan kita udah harus siapkan dan gerak cepat mulai mencari bagaimana ketentuan seperti itu ya. Jadi di saat seperti ini kita harus lihat mulai baca dan menebak arah. Kita mulai membaca ya kita kalau kita nggak mampu berpikir ke sana ya tentu kita mencari sumber yang lain yang mengikuti apa tuh banyak tuh sering kok forum-forum apa namanya ya kayak forum-forum diskusi yang dari bahkan yang pembicaranya itu pakar-pakar ya menteri-menteri kemudian apa tuh kadang-kadang kita nggak ini mah udah obrolannya tingkat ini ya tapi mereka itu yang justru memprediksi apa namanya tuh ya menggambarkan secara global bayangan ekonominya misalnya ini kita kalau ngomong bahasa ekonomi ya gitu ya dari pandemik oh ini ternyata grow-nya sekian kok masih ada peluang misalnya kemudian eh, apa ada forum-forum oh diskusi ini tentang tren kopi misalnya akan saya sempat ikut gitu kan karena ini akan masih ada peluang di kopi karena sebagian besar ternyata ada fakta bahwa kan lagi tren kopi ya di Indonesia ya biji kopi yang dipakai oleh penjual-penjual kopi di Indonesia itu banyak kan masih sumbernya dari impor ya dari luar itu bukan dari dalam negeri. Jadi dan dalam negeri itu sebetulnya masih bisa punya peluang asal meningkatkan kualitas biji kopi yang apa namanya itu diperlukan standarnya gitu. Jadi oh dari situ saya itu obrolan mereka yang memang di komunitas kopi. Jadi oh saya jadi tahu oh ternyata peluangnya banyak. Tapi yang makan orang luar nih
itu gimana kita meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Itu pemerintah kita juga pusing. Ya istilahnya bagaimana ya, mereka kan pasti perlu yang murah, sebetulnya kualitasnya bagus, dari luar bisa menyediakan itu, dari dalam negeri kurang gitu ya. Itulah yang kadang-kadang ya pemerintah juga berusaha untuk mengangkat, cuman ya memang dari kapasitas dalam negeri belum gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kalau kita bisa mendengar, kita banyak mau membaca, ya tentunya bisa dapat mudah-mudahan nggak buntu gitu ya, ibarat kata gitu. Ya, jadi ada hal baru kita diskusikan ke teman-teman gitu. Ya, mudah-mudahan Oke, agak gambaran. memperluas jaringan dan saling mengkoneksikan ya, Bro ya. Iya. Yes, itu spirit yang Sambaweti juga ingin sampaikan supaya semua yang ada di sini terkoneksi. Yang saya tahu ya, yang lainnya yang belum tahu nanti boleh infokan kayak gitu. Kayak Bro Teddy di otomotif, Sis Momon ada di IO ya. Terus Sis Lisa dan Bro Wit ada di Tour, Sis Mariani ada di Telobek dan juga industri plastik. Bro Michael ada di kontraktor dan lainnya boleh nambahin. Oke, Sis Momon ternyata macam-macam. Oke, tidak hanya satu macam ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dan apa dampak bagi daerah dengan UU Tenaga Kerja? Wah, ini hot banget ini. Silahkan ditanggapi. Ya, waduh, dampak bagi daerah ya. Semestinya bukan hanya daerah sih. Untuk Undang-Undang Tenaga Kerja itu dampaknya buat semua sih, bukan hanya daerah ya, tapi buat Indonesia sebetulnya diciptakan undang-undang itu bukan hanya untuk satu daerah tertentu ataupun dari ya hanya untuk kepentingannya si investor gitu ya. Banyak yang berpikir, saya nggak terlalu mengikuti, tapi saya ngambil sekilas aja ya, intisarinya bahwa sebetulnya apa yang diciptakan pemerintah itu ya untuk menggiring investor untuk masuk, supaya lebih pasar Indonesia tuh menarik untuk dijadikan tempat produksi ya, kemudian jadi bergairah lah produksi ekonominya gitu. Jadi juga terbuka kesempatan peluang itu. Nah, cuman dari sisi yang mungkin buruh ini melihat kok kayak menekan ini ya, pendapatan ataupun semacam ketentuan ini merugikan gitu ya. Padahal mungkin banyak sisi ketika ya buruh-buruh ini harus coba melihat peluang ya. Ketika nanti ada undang-undang baru, kita harus lihat peluang ini bagaimana mensiasatinya gitu dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita kurang kemampuan, kita harus tingkatkan. Resepnya sih hanya itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau mengadaptasi, kita tidak mau merubah diri, hanya mau begini aja, mau enak, ya tentunya nggak akan dapat hasil gitu, tidak akan ada kemajuan ya. Tidak bisa menyesuaikan dengan kita kan nggak bisa ya mengendalikan undang-undang sebetulnya kan. Itu sudah memang kebetulan itu ya. Kita bagaimana yang kita bisa adalah kita menyesuaikan terhadap undang-undang itu gitu ya. Nah, dan kita baru bagaimana mempengaruhi sekitar kita dengan faktor-faktor yang eksternal itu gitu. Bagaimana kita memperbesar pengaruh kita supaya ya ibarat kata gini deh, kayak sekarang pandemik ya, nggak mungkin lah kita yang Tadi ya putus lagi, terhenti ini koneksinya dan putus-putus. iya jadi ya bagaimana kita tidak fokus pada dari hal yang boleh diulang ya. Iya jadi tadi saya sedikit menggambarkan bahwa ya jangan fokus kepada terlalu fokus pada hal-hal yang di luar ya, tentang ketentuan. Kita harus bagaimana adaptasi terhadap ketentuan itu ataupun dari hal-hal situasi yang dari luar. Ketika ada undang-undang ya kita yang menyesuaikan, kita bagaimana mengadaptasi diri kita, mengupgrade supaya bisa mengikuti gitu ya, dan bisa tidak tersingkirkan gitu, tidak tertinggalkan. Nah itu bagaimana pengaruh kita di circle of ini, yang kita ada Seven Habit ya, satu ilmu yang bagus juga ya untuk
karakter kita gitu, bahwa kita tidak bisa mengubah, tidak bisa berbuat banyak terhadap apa yang menjadi concern kita ya, kayak tadi undang-undang, kayak pandemik corona apa bisa kita kita terlalu worried, kita yang itu yang meributkan tentang coronanya, tapi bagaimana kita kan nggak mungkin ya kita ngurusin soal corona, tapi biarlah yang tugas-tugasnya orang medik ya, ataupun yang memang berwenang bisa mengatasi ini gitu. Ya tugas kita menyesuaikan gitu loh. Bagaimana ada kondisi seperti ini kita menyesuaikan supaya kita juga jangan sampai terganggu gitu. Itu yang menjadi concern-nya. Jadi bagaimana kayak tadi ada undang-undang ya kita harus adaptasi supaya kita nggak tertinggalkan gitu. Jadi ya bagi daerah saya yakin ya itu bukan hal yang buruk kok sebetulnya. Tinggal bagaimana eh, apa nantinya bisa ada peluang baru gitu. Saya mengambil positif bahwa undang-undang pasti akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Gitu. Ya jangan selalu difokuskan kepada oh ini menekan. Jadi kan hanya jadi pro kontra itu menghabiskan energi ya. Ya menghabiskan biaya juga itu dari pemerintah. Dengan adanya demo, ada yang rusak, ada yang hancur gitu. Jadi ini hanya menghabiskan energi aja. Ya. Oke, mungkin kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kitanya harus bisa adaptasi dengan suatu apa namanya situasi yang dari luar gitu ya. Dan bukannya situasi itu yang diminta adaptasi sama kita gitu kan. Itu yang nggak bisa gitu. Ya, di sini ada juga tuh Fitra tuh. Fitra ini pakar pajak nih, teman kita pakar pajak. Boleh juga diminta berbagi tuh. Nah, ini langsung comot-comot. Nah, langsung comot. Nah, itu yang apa namanya? Mempunyai skill-skill khusus gitu. Jadi saya juga punya artinya keterbatasan dalam hal pajak, masih perlu dibantu konsultan. Ya banyak teman kita yang punya kemampuan ataupun punya kompetensi ya yang cukup mumpuni di bidangnya. Ya disinilah wadah mungkin kita bisa bertukar, saling membantu, memberi jawaban gitu ya untuk solusi mungkin sehingga bisa ada nggak jalan buntu gitu ya, dibahas seperti tadi. Gimana, Sis Anita? Suaranya itu masih mute. Oh, sorry. Saya dari tadi berarti bicara sendiri nih. Oke. Menarik sekali yang Bro Teddy sampaikan ya. Oke, saya mau sharing sedikit dan terima kasih buat rekomennya Sis Fitra. Kita boleh kondisikan nanti agenda ya. Jadi saya terima beberapa feedback karena waktu acara akan berlangsung, saya kan informasikan seperti acaranya Bro Teddy malam ini, menggapai peluang, menggali kesempatan. Dan setelahnya saya juga kasih untuk conclusion-nya lah, highlight-nya apa-apa yang baik. Saya terima feedback dari banyak, baik Buddhis sendiri maupun non-Buddhis ya, bahwa mereka melihat sosok-sosok yang berprestasi seperti ini ternyata ada di Buddhis kayak gitu. Sebelumnya mungkin kita kayak kapal selam ya. Jadi mungkin belum banyak yang mengenal. Jadi please buat brosis di sini yang punya expertise atau keahlian di tertentu, jangan sungkan untuk informasikan ke saya kayak gitu. Bahwa kita memang Sambaweti mau kasih kesempatan, ibaratnya kasih wadah tadi komunitas untuk empowering, punya expertise apa untuk disampaikan ya. Nah, di sini thank you bahwa banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang terakhir Bro Teddy sampaikan, selalu positive thinking atas suatu kebijakan atau hal yang terjadi di dalam diri kita ya. Berubah, kalau Bro Teddy yang seorang pendiam aja sekarang jadi pakar untuk public speaking, bisa kok, karena melihat ada hal baik di situ ya. Nah, jadi buat brosis ingat kalau berubah itu selalu ada hal baik yang kita mau tuju. Oke, untuk di chat box apakah
masih ada yang bertanya? Oke, banyak yang ketemu teman lama di sini juga ya. Oke, minggu depan ada topik yang menarik karena kita mau bicara Manggala Sutta lebih detail bagaimana asal muasalnya dan aplikasinya dibawakan oleh Bro Rudi. Nah, sedikit jadi kita ketemu untuk minggu depan ya. Dan boleh kanan kirinya dibawa. Jadi tangan kanan dan tangan kirinya ada temennya. Jadi kita bisa lebih banyak dan sharing dhamma ini didengarkan oleh yang lainnya. Oke, terakhir Bro Teddy, kira-kira take home message buat semuanya ini apa? Ya, ya tadi take home message ya. Jadi mungkin apa ya? Ya bagaimana kita selalu ini ya. Saya senang bahwa kita selalu melihat kita punya kesempatan yang besar gitu ya. Jadi jangan merasa kita tidak punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang berhasil ataupun pribadi yang bisa memanfaatkan setiap peluang dengan baik gitu ya. Sehingga dengan apa yang sudah saya utarakan, mudah-mudahan dapat melihat bahwa kita tuh punya banyak hal yang jika kita kumpulkan, kita gali-gali ya, seperti kita punya kompetisi dari hard skill, soft skill, kita punya fisik yang oke, kita punya waktu yang cukup, kita punya fasilitas yang memadai, ya fasilitas laptop ataupun apapun. Nah ini sebagai berkah yang luar biasa dan menjadi berkah berharga ya untuk kita manfaatkan untuk membuka apa bisa menemukan peluang gitu. Peluang yang terbuka lebar kita bisa sandingkan dengan kesempatan yang kita punya sehingga jadi kita bisa mencari tujuan yang kita ingin capai gitu ya. Jika kita punya bahwa konsep kesempatan dan peluang ini bisa digunakan, tadi saya kan kaitkan dengan Buddha Dharma, ini bisa menjadi, kita mau mencapai kedamaian, kita mau buat keberbahagiaan, kita mau berbuat baik, bisa kok. Gitu. Jangan seolah ya kita nggak punya itu ya. Jangan kita mau jujur nggak dengan diri kita bahwa kita bisa gitu, kita mau dan kita kalau kita memang mau melakukan dan tidak membohongi diri sendiri apa adanya pasti itu. Dan begitu juga dengan kita di keseharian ya, ketika kita jujur dengan kita belum mampu, kita harus belajar lagi, kita harus akui itu, kita nggak boleh sok-sokan ya ujung-ujungnya kita nggak berhasil. Nah itu sama yang seperti itu kita coba saya sampaikan bahwa perbesarlah apa namanya kesempatan dengan menggali hal-hal positif dari diri kita dan gapailah peluang itu sehingga mudah-mudahan cita-cita yang kita inginkan bisa tercapai dan berakhir happy ending dan juga bahagia gitu ya sesuai apa yang diharapkan. Kira-kira itu, terima kasih. Oke, Sadu, terima kasih, menarik sekali. Gali lebih dalam dan kolaborasi lebih luas ya Bro ya. Sehingga Betul. banyak kesempatan, banyak peluang yang bisa didapat. Ya. Thank you so much buat waktunya Bro Teddy. Dan di sini kita akan foto, boleh di open untuk videonya. Akan dibantu Bro Wit nih untuk jangan lupa senyum, karena tadi senyum adalah jalan kita untuk dapat peluang lebih banyak. Karena Betul. orang sudah senang dulu lihat wajah kita yang tersenyum ya Bro ya. Benar, betul. Kalau nggak begitu kan orang sungkan untuk memanggil, mendatangi. Itu lihat tuh Linda yang selalu tersenyum. Wah. Udah. Lebar senyumnya. Iya dong. Ayo open dulu kamera, open kamera. Open cam semua ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sip. Thank you, Bro Wit. Dan di sini kita akan tutup dengan nama Kara.
Semoga menjadi karma baik buat semuanya. Oke, saya akan pimpin ya. Arahang sama sambuddhu bhagawa Budang bhagawan tang apiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih buat Brosis yang udah join. Sampai ketemu minggu depan di kesempatan kita untuk belajar Manggala Sutta lebih dalam dan bagaimana mempraktikannya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, malam semua. Terima kasih, Anumodana. Anumodana, Bro Teddy, untuk waktu dan sharingnya ya. Ya, thank you. Sampai ketemu nanti di minggu-minggu berikutnya. Sukses Siap. selalu, Sambaweti. Siap, sama-sama. Terima kasih. Sukses juga buat Bro Teddy dan Patria. Thank you. Ada Niko nih, wah udah orang jauh nih. Oke, Niko dari mana nih? Niko, deket sih, di Banten ya, Pak. Di Banten. Oke, boleh nanti di intro ke saya ya teman-teman yang untuk jadi next speaker-nya ya Bro ya. Iya, pakar properti ya. Pakar properti, waduh, menarik ini. Iya dong, harus dikenalkan. Banyak talent ya di Patria ya. Iya, banyak source-nya. Banyak source ya, oke. Lindawati makelarnya. Oke. Aduh, saya jadi Oke, makelar Bro, ya. boleh di off untuk recordingnya ya. Iya. Oke,